Saudara-saudara, salam. Di dalam kehidupan gereja-gereja Kristen saat ini, banyak muncul penyesat dari dalam dirinya sendiri. Penyesatan itu misalnya adalah yang pertama, pendeta gereja-gereja Kristen dan warganya yang masih mengklaim atau masih meyakini bahwa orang-orang Kristen yang meninggal, rohnya ditempatkan di pangkuan Bapa di surga. Yang kedua, pendeta gereja-gereja Kristen dan warganya yang sampai saat ini masih menyembah Tuhan Bapa di surga. Kedua, penyesatan itu dapat dibuktikan dengan mengambil sumber bacaan Alkitab, sumber bacaan karakter makhluk roh, dan sumber bacaan biologi. Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ciri-ciri manusia yang hidup adalah memiliki tubuh, memiliki roh, dan memiliki suara. Tubuh, roh, dan suara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Maut ialah kematian. Orang mati adalah rohnya terpisah dari tubuhnya. Tubuh orang mati disebut mayat atau jenazah. Jika yang memisahkan roh dari tubuhnya adalah Tuhan Yesus, maka jenazah orang mati itu di dalam kubur terdekomposisi oleh bakteri pembusuk untuk menjadi debu tanah. Sedangkan rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat ke Firdaus. Jika yang memisahkan roh dari tubuhnya adalah iblis, maka jenazah orang mati itu di dalam kubur terdekomposisi oleh bakteri pembusuk untuk menjadi debu tanah, dan rohnya akan dibawa oleh setan-setan ke dunia orang mati. Pada hari kebangkitan, maka roh orang mati yang ada di Firdaus dan roh orang mati yang ada di dunia orang mati dibangkitkan bersama-sama oleh Tuhan Yesus. Roh orang mati yang ada di Firdaus tidak diadili, tetapi langsung diangkat ke Firdaus di surga. Sedangkan untuk roh orang mati yang ada di dunia orang mati akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. 2 Timotius 4 ayat 8. Nah, untuk membuktikan bahwa orang-orang Kristen yang meninggal rohnya dijemput oleh malaikat-malaikat dan ditempatkan di pangkuan Abraham adalah sebagai berikut. Jika yang memisahkan roh dari tubuhnya adalah Tuhan Yesus, maka jenazah orang mati itu di dalam kubur terdekomposisi oleh bakteri pembusuk untuk menjadi debu tanah. Sedangkan rohnya dijemput oleh malaikat-malaikat untuk dibawa ke pangkuan Abraham di Firdaus. Atau jika yang memanggil orang itu adalah Tuhan Yesus, maka jenazah orang Kristen itu di dalam kubur terdekomposisi oleh bakteri pembusuk untuk menjadi debu tanah. Sedangkan rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat di pangkuan Abraham di Firdaus. Bukti orang-orang Kristen yang meninggal rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat di pangkuan Abraham di Firdaus adalah Lukas 6 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bukti kedua tertulis pada Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jadi
orang-orang Kristen yang meninggal, rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham di Firdaus, bukan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapa di surga. Jadi pendeta gereja-gereja Kristen dan warganya yang sampai saat ini masih meyakini atau masih mengklaim bahwa orang-orang Kristen yang mati rohnya di pangkuan Bapa di surga adalah sesat dan menyesatkan. Bertobatlah sebelum hari Tuhan datang, saat nafas terakhirnya. Demikian juga pendeta atau majelis gereja Kristen yang membuat berita lalu demikian. Demikian juga untuk pendeta gereja Kristen dan atau majelis yang membuat berita lelayu demikian. Telah dipanggil oleh Tuhan dan rohnya ditempatkan di pangkuan Bapa di surga adalah sesat dan menyesatkan. Demikian juga untuk Bapak Pendeta yang pada saat kebaktian pemberangkatan jenazah mengatakan bahwa orang Kristen ini yang dipanggil oleh Tuhan dan telah ditempatkan di pangkuan Bapa di surga adalah sesat dan menyesatkan. Di surga tidak ada Tuhan Allah Bapa. Di surga yang bertakhta adalah Tuhan Yesus. Lihat kembali video seri 29 dan video seri 31. Pendeta gereja-gereja Kristen yang menyembah Tuhan Allah Bapa dan juga warganya yang menyembah Tuhan Allah Bapa adalah sesat permanen, sesat selamanya. Bertobatlah dengan segera sebelum hari Tuhan datang, saat nafas terakhirnya. Pendeta gereja-gereja Kristen dan warganya yang sampai saat ini masih menyembah Tuhan Allah Bapa di surga adalah sesat permanen, sesat selamanya. Bertobatlah sebelum hari Tuhan datang, saat nafas terakhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih.